Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Kreator Bangsal Sehari, teman-teman. Oke, kali ini saya mau memberikan sedikit tutorial ya tentang cara membuat website sederhana. Nah, di sini saya dikasih sebuah tugas. Nah, terus saya membuatnya. Ini tugas kuliah, masa saya masih kuliah. Oke. Saya codingnya itu menggunakan yang namanya itu aplikasi Notepad++. Bisa juga menggunakan Visual Studio Code, bisa menggunakan Dreamweaver, bisa. Jadi intinya sama aja. Nanti bisa dibuka di di Chrome atau di Firefox. Jadi kayak gini cara untuk menampilkannya atau menampilkan file HTML ke Chrome-nya, itu caranya seperti ini. Klik kanan, file index.html nya yang berformat HTML ya, klik kanan, lalu open with, lalu di Google Chrome. Saya pakai Google Chrome saja. Nah, di sini teman-teman, saya akan sedikit memberikan keterangan atau penjelasan tentang masing-masing dari ini ya. Nah, soalnya kalau misalkan saya dibuat mulai dari nol lagi, nah itu membuang-buang waktu teman-teman. Jadi saya langsung lanjutkan atau saya jelaskan dari segi tampilannya atau segi codingannya. Oke, seperti biasa dibuka ke Notepad++ nya atau buka ke file text editornya. Ini saya text editornya menggunakan Notepad++ ya. Nah, terus di sini saya zoom. Nah, yang pertama kalau misalkan kita ingin membuka atau membuat sebuah file HTML ya teman-teman. Jadi di sini kita awali dengan HTML, lalu diikuti ke bawah sendiri, yaitu tutup HTML teman-teman. Nah, ini penulisannya tutup HTML. Awalannya HTML, kemudian tutupnya itu HTML, tapi pakai slash. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini ada head. Ini untuk kepalanya atau digunakan sebagai penjelas dari file file HTML-nya. Nah, di sini ada head-nya. Head-nya itu berisi tugas biodata atau titelnya itu tugas biodata diri. Ya. Jadi di sini tugas biodata diri. Jadi seperti itu, ada title-nya. Nah, di head ada title. Kemudian lanjut ke bawahnya head, yaitu kita masukkan body ya. Kemudian body itu ada tutupnya lagi teman-teman, yaitu tutup body, sama seperti HTML dan juga head dan juga title ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya itu div class. Nah, div class. Jadi di sini div class itu digunakan untuk memunculkan file, fungsi CSS atau cascading style sheet. Maksudnya dari CSS itu kita mau mendesain seperti apa. Nah, di sini terdapat macam-macam, atau di sini ada warnanya, ada bayangannya di sini ya. Terus di sini ada backgroundnya. Nah, di sini ada seperti tulisan read more, kayak di sedikit Facebook kayak gitu. Nah, terus di sini ada fungsi lingkaran. Jadi seperti itu. Nah, di sini nanti kita bermain CSS teman-teman. Nah, CSS itu nanti dihubungkan ke HTML dengan menggunakan div. Bisa div class, bisa div ID, tergantung dari proses pengetikannya. Kalau kita menggunakan fungsi titik ya, di sini ada titik ya, berarti kita menggunakan kelas teman-teman, namanya itu kelas ya, kelas.
intinya itu sebagai apa ya namanya, submenu lah, submenu dari isi HTML nya atau isi-isi dari segi untuk mendesainnya. Nah, di sini ada kelas, ada WH ini maksudnya apa? Nah, kita lihat di sini ke apa namanya, ke CSS nya. Nah, di sini style itu digunakan untuk membuka CSS. Jadi saya itu tidak menggunakan file CSS lagi. Jadi HTML sama CSS itu saya jadikan satu, teman-teman. Nanti bisa langsung panggil di sini. Nah, kalau misalkan di sini kelasnya header, berarti kita pakai ini header. Nah, fungsi kelas ini menggunakan titik. Kalau pagar nanti menggunakan ID atau ID. Ini teman-teman, misalkan gini. Ya, ini kelas kan ya. Ini ID. Kalau misalkan kita pakai ID, ya kita save dulu. Lalu kita refresh di sini. Pasti ada yang error. Nah, hilang kan ya. Nah, tahu sendiri kan. Jadi di sini kalau kita menggunakan titik, berarti kita menggunakan kelas. Ya. Karena di sini menggunakan ID, kita coba ganti menggunakan pagar. Saya F5 dulu supaya kelihatan ya. Kita pagar. Pencet pagar. Nah, jadi seperti itu. Kita save. Ini kan masih merah. Save. Lalu ke Chrome lagi, lalu F5. Kok F5? Refresh. Nah, jadi kembali lagi teman-teman. Jadi fungsinya itu sama aja. Jadi ketika kalian ingin memanggil apa namanya fungsi dari CSS, kalian bisa menggunakan pagar atau ID. Kalian juga bisa menggunakan titik atau kelas. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada macam-macamnya teman-teman. Nah, di sini ada banyak codingan CSS-nya ya. Mungkin ini nanti saya share ke apa namanya, ke deskripsinya, terutama yang file CSS-nya ya. Bukan file sih, apa codingan CSS-nya. Saya taruh di deskripsi. Kalau yang ini kalian bisa ngerangkainya sendiri. Jadi kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.